Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang, dan anak-anakku semua. Malam ini kami, keluarga Danang Listianto, dari kelompok Duren Sawit Pondok Kelapa, wilayah Rawamangun C, ingin mengajak kita bersatu hati dalam doa bersama. Marilah kita memasuki saat teduh bersama. Pembacaan Alkitab diambil dari Yeremia 6 ayat 1-10, Mazmur 80 ayat 7-15, dan Lukas 10 ayat 13-16. Lukas 10 ayat 13-16. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, dia menolak dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus menegaskan bahwa barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Lukas 10 ayat 16. Penekanan pesan tersebut disampaikan ketika Tuhan Yesus mengutus para murid untuk pergi menyatakan karya keselamatan Allah, kabar baik, berita sukacita atau damai sejahtera, Injil Kerajaan Allah. Dalam pengutusan 70 muridnya yang lain itu, pada Lukas 10 ayat 1, Tuhan Yesus selain memberi kepercayaan, rupanya juga memberikan kuasa kepada mereka, di ayat 19. Ketika seseorang atau suatu kota mendengar atau menerima para murid, sebenarnya orang atau kota itu mendengar atau menerima Tuhan Yesus. Mereka menerima dan mendengarkan Allah yang mengutusnya untuk menyelamatkan. Maka damai sejahteralah orang atau kota itu. Pertanyaannya, apakah semua orang atau setiap kota mau benar-benar menerima mereka? Bagaimana dengan kota-kota di sebelah utara Tasik Genesaret atau Danau Galilea itu? Ada apa dengan kota-kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum? Di tempat-tempat itu banyak penduduk atau masyarakat yang mendapat kesempatan untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dan menyaksikan mujizat-mujizatnya. Akan tetapi mereka cuek, tak acuh, dan tidak bertobat. Orang Israel pada zaman Yeremia pun berlaku demikian di mata Allah. Bagaimana Allah melindungi, menuntun, dan memelihara sejak dari Mesir. Tapi itu diabaikan. Mereka suka membelakangi Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan Allah. Mereka seperti pohon anggur yang berbuah asam. Yeremia 6 ayat 6b, 7, dan 10. Nah, ketika mereka mengabaikan, cuek, dan tidak mau bertobat, yang mereka abaikan adalah Yesus. Yang mereka tolak adalah Allah yang mengutusnya. Menolak Yesus, menolak Allah, berarti menolak kehidupan. Maka tidak heran jika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Tirus dan Sidon hukuman yang ditanggungnya lebih ringan daripada Korazim dan Betsaida. Orang-orang di Fenisia, daerah yang sering mereka sebut kafir, telah lebih dahulu bertobat dan menerima Yesus. Kita tahu seorang perempuan Kanaan, Fenisia, yang anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena imannya yang kuat atau besar. Ia sungguh menyatakan kepercayaan dan pertobatannya. Matius 15 ayat 27-28. Demikian juga pemazmur di tengah-tengah tekanan bangsa lain, Israel Utara yang diporak-porandakan Asyur, Yerusalem, Yehuda yang diluluh lantakan bangsa Babil di sekitar tahun 586 sebelum Masehi, ia bersama seluruh Israel melakukan ratapan secara nasional. Pemazmur mengajak untuk dengan kerendahan hati bersungkur meninggikan Allah,
penuh penyesalan memohon keselamatan Allah. Pulihkanlah kami, ya Allah semesta, alam. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan diselamatkan. Mazmur 80 ayat 4, 8, 15, 20. Mari, dalam berbagai pengharapan di tengah pandemi ini, kita tetap percaya dan rendah hati menyatakan permohonan kita untuk keselamatan dan kesehatan bangsa, serta kekuatan untuk terus melangkah menyatakan karya penyelamatannya. Amin. Malam ini kita akan berdoa bersama. Kita awali dengan menaikkan doa Bapa kami yang diucapkan bersama-sama dengan keluarga. Setelah doa Bapa kami, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Allah atas taburan sabda-Mu. Engkau senantiasa memelihara dan menguatkan kami dalam mengelola dan menghadapi pandemi. Dalam kami menghadapi hari-hari yang diwarnai kecemasan dan kejenuhan hati, sering kami lupa diri, tidak menyadari dan mensyukuri cinta kasih-Mu yang tak terperi. Kami melupakan dan mengabaikan penyertaan-Mu ya Allah, melewatkan tanggung jawab, menyatakan buah iman, percaya, dan dengan terus mengerjakan keselamatan yang dari Tuhan. Ampunilah dan topanglah kami ya Allah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, berbagai cara Engkau anugerahkan bagi kami. Kami memasuki bulan keluarga bagi GKJ. Sebagai keluarga Allah yang senantiasa Tuhan pelihara, biarlah kami boleh mempersembahkan keluarga yang menghasilkan buah yang manis, semanis cinta-Mu yang senantiasa Engkau curahkan ya Allah. Bersama saudara-saudara seiman dan keluarga-keluarga Allah di negeri ini, esok kami memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Karya penyelamatan Allah telah merengkuh kami yang rapuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman percaya yang menghadapi aneka realitas hidup bak serigala sering membuat kami tak berdaya, bahkan terjatuh dalam pencobaan. Kini, Engkau mengulurkan tangan, menuntun satukan kami menyambut kuat kuasa-Mu. Perjamuan kudus Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami merespon dan menerimanya. Biarlah dengan itu kami terus boleh bertumbuh dalam hidup, memberi buah, sukacita, dan damai sejahtera bagi Allah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami. Berkati kami gereja-Mu ya Allah, dan mempersembahkan diri melalui pelayanan bersama secara oekumenis maupun dalam keberagaman yang Bhinneka Tunggal Ika. Biarlah dengan itu kami tabah melangkah menghadapi pandemi, khususnya di negeri ini. Berikut dampak-dampak yang harus kami sikapi dalam kerendahan hati. Berkati para pemimpin pemerintah, tenaga-tenaga ahli, dan tim-tim serta relawan kesehatan agar dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan menopang untuk senantiasa bersukacita dalam perjuangan mengupayakan kesembuhan, menghadapi dan mengalahkan COVID-19. Tolonglah saudara-saudara kami yang masih belum menyadari dan mengetahui yang harus dilakukan akan pentingnya untuk tidak tertular dan menularkan COVID-19. Inilah syafaat kami ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon.
Tuhan, dengarlah dan kabulkan doa-doa kami. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita malam ini. Mari terus berjaga agar tidak ada pencuri yang merampas milik kita anugerahnya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan beserta.